Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video kita yaitu mengenai PageNet ya. Jadi semua kita akan membuat PageNet, tapi sebelumnya kita harus membuat dulu halaman untuk menampung semua artikel-artikel yang telah kita buat tadi. Oke, jadi di sini setelah kita hapus database kita harus registrasi dulu, karena kalau saya pakai yang tadi kan udah kita hapus, dani.com. Oke, passwordnya 12345 ya. Nah, nggak bisa ya, login gagal, cek email dan password Anda. Oke, kita harus ke registrasi dulu. Register. Sorry, ini namanya pendaftaran ya, kalau nggak salah saya. Di roots kita lihat di bagian ini ya, ini benar pendaftaran. Nah, kita harus buat dulu nama Dani, email sembarang aja, dani.com, password 12345, confirm. Oke, data berhasil dimasukkan. Kita coba ke login. Sorry, ini jadi 127 ke buat artikel ya, kan nggak bisa tadi nih karena kita nih udah login nih kondisinya. Jadi ini kita belum sempat logout tadi, kita menghapus database tapi tidak kita logout, jadi dia masih menyimpan di browser cache kita, semuanya masih diingat tadi gitu. Oke, jadi anggap aja udah login. Kita akan membuat kita buat kategori dulu, atau kita lihat dulu rootnya benar tidak. Kategori ya, buat kategori, kita masukkan misalnya teknologi gitu ya. Oke, ke halaman user kosong. Ini karena kita belum selesai ya, user ini masih kosong, saya buat. Kemudian kita refresh dulu, kita memasukkan dua kategori ya, programming gitu ya. Oke, sekarang setelah masuk kita ke buat artikelnya. Oke, jadi udah masuk ya kategorinya. Nah, di sini kita bisa membuat ya, jadi kalau begini kita lupa, otomatis terpilih adalah teknologi. Oke, jadi kita bisa membuat kembali dulu di sini ke bagian buat kategori, buat artikel maksud saya. Di sini bisa kita tambahkan. Oke, di sini kita tambahkan form dot kategori. Jadi yang kita ambil dari sini nih, formnya kategori dia nih. Oke, form kategori. Sorry, maksud saya yang ini ya, karena kategorinya select field. Nah, form dot kategori dot choice, jadi pilihannya kita ada perintah namanya insert. Oke, jadi kalau di ini bisa juga list ya, dia kan berupa list ini. Jadi kita bisa insert, ada fungsi append gitu. Kalau append akan ditambahkan ke yang paling terakhir gitu. Misalnya kita tambah append, akan ditambahkan, kita mau nambahkan apa nih di sini gitu kan. Apa yang mau kita tambahkan akan di bagian paling terakhir dari list itu sendiri. Tapi kalau insert, kita bisa membuat sebuah, mau di mana dia letaknya yang mau kita tambahkan ini. Saya mau letakkan di pertama, yaitu elemen 0 ya, indeks 0. Kemudian
kita bisa kasih namanya jadi karena di dalam select ini, select ini kok kita inspect kan ada pilihan tuh, kita inspect dia ada pilihannya option. Nah, ada value, ada teknologi yang dibutuhkan. Persis ini nih, str karena string, id-nya, kemudian namanya. Nah, jadi di sini parameternya juga ada 2. String. Jadi begini. Nah, tapi posisinya di index 0. Ini saya buat kosong, kita kosongkan, kalian bebas mau taruh apa, kosongkan, dan kita buat di sini pilih kategori gitu ya. Kita simpan, coba kita jalankan, kita tutup. Ya, jadi udah ada pilih kategori. Jadi kalau kita misalnya lupa, jadi akan data nggak akan langsung masuk, kita harus pilih dulu gitu. Ya, nggak jadi defaultnya ke teknologi. Kita lanjutkan ke halaman. Saya sudah buat di sini, nanti kita akan setelah input ini ya, buat artikel. Setelah data berhasil masukkan, kita pindah ke index. Ke admin.index, yaitu di sini. Kebetulan kita ada buat ke home ya, maksud saya home, home. Kalau bingung dengan ini harus melihat video sebelumnya mengenai blueprintnya. Kenapa ada di sini? Kenapa ada admin.home? Itu harus mempelajari dari blueprint itu sendiri. Ini kebetulan sudah saya buat, jadi saya coba hapus dulu ya, jadi biar nggak bingung. Kita buat deh gini, kita buat sebuah router index yang nama ininya fungsinya home. Kemudian di sini kita return render template ya, kita render template itu index. Nah, ini nanti jadi setelah di klik artikel ke home, ini halaman indeks kita nih. Coba kita klik halaman indeksnya, ini udah saya buat ya, sudah jadi. Ini saya hapus dulu. Jadi nah, yang mau ditampilkan apa, kebetulan saya udah kerjakan ini. Coba sebentar. Nah, jadi yang mau kita tampilkan itu adalah ini. Coba di ini dulu ya, kita ke model. Jadi setelah data artikel dimasukkan kan tersimpan nih, kita harus panggil dulu nih kelasnya artikel, kita buat begini. Nah, ini variabel artikel ya, kemudian kita panggil kelas artikel nih, kelas hurufnya besar nih dari sini, kelas model dot query dot all gitu ya. Begini dulu, nanti kita order berdasarkan ID bisa. Kemudian artikel dengan artikel. Jadi ini artikelnya diparsing ke sini. Nah, ini saya udah buat sebuah indeksnya ya. Jadi ini supaya nggak bingung, coba saya komentari ya. Cara komentari di Jinja tuh begini. Jadi kasih tanda crash. Gini bisa, atau kita hapus saja lah ya. Kita hapus ini punya Jinjanya, kita hapus. Saya ingin menunjukkan dulu judul ini deskripsi. Kemudian ini N4 nya kita hapus.
Ini paginate-nya masih HTML biasa. Oke, coba kita simpan. Kita ke index atau ke slash ya, home, not found index, karena di sini saya hanya index, harusnya .html. Oke. Nah, ada judul, di sini ada gambar, nanti deskripsi. Ini masih statis. Oke, jadi kita buat ini supaya ada artikelnya ya. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu artikel nih. Nah, di sini buat artikel ya. Kita buat misalnya lorem ipsum. Kita kasih nama teknologi. Kita ambil ini aja ya. Oke. Dan yang kedua ini, tapi kita misalnya buat bold semua. Kemudian ya, ini contoh saja ya. Kemudian kita ambil gambar yang ini. Nah, data berhasil ditambahkan di halaman ini. Oke, tapi ini karena masih statis tadi. Nah, di indeks nih. Nah, kita sekarang gimana mengeluarkannya gitu, yang dari database yang telah kita masukkan. Oke. Jadi di sini ada for, kita tutup dulu n4 biar nggak lupa. N4. Oke. Yang akan diulang apa? Kita lihat artikel ya. Yang ini kita ambil for A gitu ya. In artikel. Oke, jadi sekarang di sini judul udah bisa masukin perintah print a dot judul. Oke, a dot judul nih, ingat ya, kita ambil dari fieldnya database di model ini, judul ini. Oke, kita lanjutkan. Ini coba kita ambil. Oke, gini ya. Oke, ada judul. Kalau kita lihat deskripsi apa, konten ya. Oke, udah kita simpan, coba kita jalankan. Nah, ini kita buat tadi nih, yang kita buat tadi. Nah, sekarang gambar, atau ini ya deskripsinya dulu ya. Ada tag paragraf, kita kan nggak mau kelihatan nih dan terlalu panjang, itu bisa kita kasih fungsi tanda begini ya, truncate itu untuk memotong nih. Jadi misalnya kita mau ambil hanya 50 gitu ya, bisa 50 apa 200 gitu ya. Coba kita buat 200. Nah, dia akan jadi pendek. Oke, tapi P nya masih ada. Bagaimana caranya? Di sini juga Jinja, ini filter dari Jinja ya, sudah ada. Strip text. Oke, strip text. Nah, udah begini ya. Tinggal sekarang kita mengeluarkan gambarnya yang kita simpan. Gambarnya ini ada fungsi url for. Jadi gambarnya letaknya tuh di mana? Di static ya. Blok kita. Nah, kita harus kesini dulu ke static. Oke, caranya begitu, static. Begini. Ingat ya, berupa string dia. Kemudian ada dua parameter, file name. Nah, file name-nya apa? Kita kasih juga. Dia berupa string juga. File name-nya coba kita lihat dulu. Setelah static, img ya, img slash. Nah, di sini nama filenya. Nama filenya itu adalah a dot ya, a itu dari sini ya, yang kita ulang tadi, dot thumbnail ini. Paham ya? A dot a dot thumbnail.
Coba kita simpan. Nah, udah ada gambarnya ya. Jadi yang telah kita masukkan, kita input bisa langsung keluar. Kemudian ini karena gambarnya cuma satu, maksud saya artikelnya kita baru masukkan satu, makanya cuma ada satu. Jadi dengan pengulangan ini ada 500 artikel akan 500. Oke. Nah, jadi sampai sini paham ya. Kemudian kita lanjutkan dengan paginet. Jadi kita bisa, jadi kok ada 500 artikel, dia akan menunjukkan 500 artikel ini. Oke. Tentu itu akan membuat lemot. Maka kita akan buat paginet. Sebelum kita buat paginet, saya akan post dulu video ini. Saya akan input beberapa artikel. Ya, saya udah buat di sini post. Jadi post ini, jika kita ke bagian layout di navbarnya ini, post saya buat ini ya, navbar ini. Kalau kalian belum buat, nah begini, URL for admin buat artikel. Jadi diarahkan sini buat artikel. Jadi ketika kita klik ya, ketika kita klik ini post, dia akan mengarahkan ke, coba kita klik, akan ke sini. Jadi tujuannya itu biar gampang. Jadi saya nggak capek-capek ngetik buat artikel lagi gitu di sini. Jadi post. Nah, saya akan post, saya akan buat beberapa judul sampai dengan mungkin 10 atau 20 supaya bisa kita paginet. Oke, baik. Ini telah saya tambahkan ada 1 2 3 4 5 6. Oke. Saya hanya menambahkan sampai 6 dan gambar-gambar ini saya ambil dari unsplash.com. Kemudian coba kita bagi, misalnya jadi 5. Jadi setiap halaman ada 5, maka ini berada di halaman selanjutnya. Oke. Jadi satu halaman ini ada 5. Oke, kita ke code editor kita ke roots, ke bagian indeksnya ini. Nah, di sini kita buat dulu sebuah variabel, misalnya halaman gitu ya. Halaman sama dengan, oke, kita menggunakan fungsi request yang ada di sini dari si flash ini ya, baris nomor 1, request. Oke. Ada argumen. Jadi nanti saya sertakan juga ya link mengenai di deskripsi. Kalian bisa mengunjungi blog saya untuk mengetahui ini fungsi request.args dari flash. Di situ bisa lebih jelas saya terangkan. Oke, sekarang args.get. Nah, yang mau kita ambil nanti di situ halaman. Oke, kita buat tipenya itu integer ya. Oke, jadi defaultnya nanti ini kita ambil 1. Oke, kemudian di sini kita buat bisa kita gunakan fungsi pertama, kita order dulu ya. Coba kita order by gitu ya. Jadi biar kita urutkan berdasarkan artikel yang baru. Ini kan berdasarkan yang paling pertama kita input. Oke. Jadi ini yang terakhir input, harusnya ini di atas. Order by itu artikel. Jadi order by, parameter pertama itu nama modelnya, kelas model ya, artikel ini dot. Nah, kita mau order berdasarkan apa? Kita di sini hanya ada ID ya. Biasanya harusnya ada satu field lagi mengenai waktu harusnya. Oke, untuk kali ini nggak apa-apa, kita order by ID dot des. Oke, gini ya. Jadi coba kita simpan dulu. Begini ya.
Jadi ini coba kita komentari dulu deh ya. Nah, jadi udah ya. Jadi ini terakhir kali kita masukkan, udah diurutkan berdasarkan yang terbaru gitu. Terbarunya itu yaitu ID. Nanti kita harus kembangkan lagi nih, harus berdasarkan waktu, harusnya begitu. Oke, kemudian ini kita uncomment lagi. Nah, di sini .all-nya kita hapus. Di sini harus tambahkan fungsi .paginate. Oke, .paginate ini fungsi dari Flash SQL Alchemy. Oke. Jadi bisa kita buat paginate itu ada sebuah parameter ya. Nah, di dalam parameter paginate itu yaitu page dot sama dengan halaman. Oke, halaman itu datang dari sini. Kemudian parameter keduanya yaitu ada per page. Oke, per page nya itu berapa kita mau? 5 ya misal ya. Coba kita save. Kita lihat di ininya ya, nggak ada error. Oke, coba kita jalankan. Oke, nah paginate object not irritable. Nah, kita kembali ke kode lagi. Nah, di sini setelah kita kasih tahu di indeksnya, kita harus buat di sini dia artikel ya. Karena udah kita gunakan fungsi ini paginate, dia di sini harus ditambahkan .items. Oke, ada itemsnya dia. Coba kita simpan. Nah, udah jalan. Kan kita tadi ada 6 artikel, sekarang kita lihat 1 2 3 4 5. Oke, yang keenamnya nggak ada. Nah, di sini kita belum buat nih fungsinya. Oke, ini kayaknya kita ini ya terlalu ke bawah nih tombolnya. Coba kita lihat di bagian ini fungsi dari Bootstrap btn apa ya, sm kayaknya ya, kecil ya. Coba iya, itu lebih kecil. Yang bawahnya juga btn sm. Oke, udah kecil tapi masih terlalu ini ya, ke bawah karena ini kepanjangan. Mungkin truncate-nya kita ini aja lagi ya, kita pendekin dulu. Jadi kalian ini untuk CSS bisa dikembangkan sendiri gimana style yang suka. Oke, jadi udah kelihatan lebih rapi ya. Nah, ini kan udah 5, yang keenamnya ada. Harusnya kita klik newer, ini bisa keluar. Caranya gimana? Nah, kita bisa gunakan di sini. Oke, ini coba saya space dulu biar nggak kelihatan bingung. Oke, nah oke, di sini kita bisa looping. Oke, jadi kita fokus di pagination ini. Jadi di sini karena dia ada dibuat paginate tadi di sini, jadi kita bisa memanggilnya gitu. Jadi di sini kita buat dulu. Jadi ada fungsi artikel ya, artikelnya ini. Kok ini kan .items, ini kita buat space dulu hash underscore pref. Oke, jadi yang previousnya. Jadi ini semua ada di dokumentasi Flash SQL Alchemy. Oke, kalian bisa pergi ke dokumentasi.
Jadi kita bisa menggunakan di sini, sorry, harusnya di sini ya, misalnya gini. Jadi kita buat di sini yang lebih lama, older ya, berarti artikel dot text hashref gini ya. Jadi kalau ada, dan sedangkan yang kedua itu dia next. Oke, jadi pref ini jadi next gini. Nah kalau begini, ini itemnya coba kita buat dulu gini ya. Jadi kita harus kasih kondisi sebenarnya, tapi coba kita jalankan dulu ya. Jika jalankan, nah ini nggak ada, false jadinya, karena kan nggak ada dia nih, kan halaman pertama, halaman sebelumnya kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau halaman selanjutnya true, benar ada gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi bisa kita kasih kondisi if artikel dot hashref gitu ya. Di sini and if. Oke, coba kita fokus bentar di sini ya. Tadi kita udah kelihatan di sini ada false atau next. Jadi ini previous tuh nggak ada untuk di halaman pertama. Jadi dicek nih, jika ada tampilkan ini, ditampilkan dia nih ordernya jika ada. Oke, dan parameternya di sini kan dia harus gini ya. Ini kita hapus dulu namanya, itu ada URL for. Nah ini berupa string, dia kan nextnya tetap ke sini, ke home ya, tetap ke home. Dan ini kita jangan lupa kita pakai adminnya, blueprintnya home. Kemudian dia ada dua parameter. Nah parameter kedua inilah yang ditangkap dia, request argumen nanti. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau memang bingung nanti lagi di sini masalah argumen, bisa ke blog saya ya. Jadi kita buat halaman sama dengan, nah ini tadi kita isi artikel dot ref. Oke, gini ya, jika ada. Jadi pahamnya sampai sini. Jadi halaman ini kita kirimkan ke sini. Nah ditangkap dia nih nanti. Jadi gini nih, jika dijalankan reload, nah ini masih true. Karena apa? Karena ini kondisi belum kita buat kondisi, dan linknya href nya itu masih begini. Tapi ini udah jelas ya, if article hashref, dia nggak ada gitu. Nah sekarang kita kerjakan yang kedua. Nah kita copy paste aja. Ini saya spasi ya biar nggak ini. Nah ininya, nah, oke. Kemudian ini jadi has next. Oke, jika ada has next. Dan di sini ini persis begini, tapi jadi has next gitu ya. Coba kita jalankan. Nah oke ya, nggak ada error. Lihat nih, sebentar. Jadi jika kita hover mouse-nya ke sini, kelihatan nih halamannya di sini. Tertulisnya masih true. Sebentar, kenapa true? Share road. Nah, halaman sama dengan true. Ini karena dia belum menangkap ya di sini. Halaman dot oke.
Oke, kelihatannya nih ada di sini ya. Jadi ini udah benar semua ya. Ini tadi kita buat aja halaman tadi ya, sorry. Oke, jadi ini ya, coba kita cek di sini. Di sini ternyata kita tuh nggak ada masalah. Saya lupa di sini fungsinya tadi. Jadi jika hash ref ini bisa dicek dokumentasi lagi. Ada. Jadi kondisinya ini udah benar semua. Ya. Jadi ini halaman pertama. Coba kita ini. Oke, ini halaman awal dan dia ini tidak ada halaman lebih baru gitu kan, karena halaman paling baru nih memang. Nah, tapi halaman sebelumnya, atau kita ganti deh bahasa Indonesia nya, jadi older, berarti ini terbalik ya kan. Kita buat prev aja ya, previous ini next gitu ya. Oke, ini jadi di sini nih maksud saya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini jadi maksud saya di sini. Jadi next. Nah, nextnya nih kita keluarkan dulu. Nah, ini ada salah fungsi di sini. Oke, jadi di sini artikel, bukan yang ini ya, hashgraph-nav ini membuktikan aja nih ada nggak halaman sebelumnya gitu. Dan ini juga kondisi ada artikel dan ada nggak halaman selanjutnya gitu. Jika ada, tampilkan ini gitu ya. Nah, tapi di sini linknya adalah prev_num. Nah, ini ada di dokumentasi. Oke, dan ini juga yang bawah berarti next num gitu ya. Coba kita simpan. Jadi ini kan belum saya refresh ya. Nah, ini kalau kita lihat di hover di sini di bagian bawah itu true ya, itu sebelumnya. Sekarang kita refresh. Nah, udah ada tuh halaman sama dengan 2. Perhatikan di sini. Saya hover, halaman sama dengan 2. Nah, ini dia. Halaman kedua ini. Oke. Jadi ini prosesnya yang kita kembali di sini ke roots. Jadi dia request.args.get halaman. Ini halaman ini yang kita tangkap ini. Gitu. Halaman ini ya. Nah, angkanya 2. Jadi maksudnya next gitu ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya bisa juga ini dibuat halamannya 1, 2, 3, 4, 5, kan sering lihat kita gitu di website. Nah, itu bisa juga nanti fungsinya di sini ada looping lagi di sini ya. Nah, mulai dari sini ini ada looping lagi di sini nanti. Oke, jadi untuk sementara ini dulu, coba kita coba preview-nya. Ini kembali lagi ke halaman 1. Oke, ini 2. Jadi kalau kita mau bisa misalnya buat jadi misalnya setiap halaman cuma ada 2 artikel, ya kita ganti di sini 2. Oke. Tuh, cuma 2 ya. Paham ya? Jadi maksudnya ini adalah yang pertama, defaultnya tuh 1 pertama ya. Nah, begini adalah halaman pertama. Next, ini halaman kedua dan dia masih ada next dan ada previous kita kembali sebelumnya, next, kemudian next lagi, dan di sini tidak ada lagi nextnya, habis gitu. Oke, saya kira cukup video untuk kali ini tentang PageNet. Kalian bisa ke dokumentasi resmi Flash SQL Alchemy untuk memperdalam PageNet-nya. Oke, cukup sekian videonya. Kita lanjutkan lagi tentang
edit ya. Jadi kita buat edit nih tombol dan hapus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.